صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Ibu sekalian. Cara pertama yaitu kajian pertama. Marilah kita buka buku ilmu tauhid, yang buku baru yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur. Kepada Bapak kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa khassa ba'da ibadihi bit ta'ah wa ba'duhum wassalatu wassalamu ala afdali rusuli sayyidi waladi adam sayyidana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengawali mengaji kitab Qatrul Ghais ini dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga dengan keberkahan daripada kitab ini membawa manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Ini adalah kitab merupakan syarah penjabaran masalah-masalah yang disampaikan oleh Imam Abu Lais, seorang ahli hadis dan tafsir, yang dengan sebutan Imam Al-Huda Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi. Ya, risalah ini atau kitab ini dinamakan Qatrul Ghais fi Masail Abi Lais. Maka dengan kitab ini kita insya Allah nanti akan mengetahui sisi daripada ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Oleh karenanya mari kita hadiah untuk musonif. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatannya sekali lagi ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa la arwaha aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan dari Syekh Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Diawali dengan bismillah, mengikuti kitab-kitab samawi. Kitab samawi adalah kitab yang diturunkan dari langit dan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba menulis bismillahirrahmanirrahim fi lauh pada papan, au fi kitab atau pada kitab, fa innahu taktubu lahul malaikatul ajra, maka malaikat menetapkan pahala baginya. Wa nastaghfiru lahu madalik, dan memohon ampunan selama tulisan itu ada fil law awil kitab, di papan atau di buku. Masih pembukaan ibu-ibu ya. Nanti kajiannya di halaman 1. Jadi kalau kita menulis bismillahirrahmanirrahim di buku atau di papan, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan memintakan ampunan dan pahala. Dan selama tulisan itu ada di buku atau di papan, maka selama itu pula malaikat memohon ampunan dan memohon pahala. Bagi siapa? Bagi yang menulis. Itu keberkahannya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis juga, kullu amrin tiba la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik menurut pandangan agama tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu kurang berkahnya. Kurang berkah. Perbuatan sih jadi, pekerjaan sih jadi, cuma tidak diberkahi. Oleh karena itu, segala hal perbuatan yang dipandang baik menurut agama, termasuk ngaji, termasuk memulai ngaji kitab, termasuk mau masak, termasuk mau nyuci, mandi ada doanya khusus ya. Masuk kamar mandi ada doanya. Kalau mandi biasa sih biasa-biasa aja, yang ada itu mandi wajib. Yang dipandang baik menurut agama, tapi kalau yang jelek, yang buruk, yang dilarang oleh agama malah justru jadi haram. Mau nyolong, bismillah haram. Mau nyopet, bismillah haram. Perbuatan-perbuatan haram diawali dengan bismillah justru bukan mendapat pahala, tapi mendapatkan dosa. Oleh karenanya pengarang kitab juga mengikuti kitab-kitab samawi berdasarkan hadis Nabi, maka diawalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang baik, yakni pahala, ya, juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji kepada Allah, ya. Allah lah yang telah memelihara kita dari siksa, ya, dari meninggalkan sesuatu yang dilarang. Mampu, maka itu juga adalah nikmat, dan kita berhak memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bisa hadir Kamis ngaji, alhamdulillah, semuanya nikmat dari Allah. Saya baru sehat, bisa ngajar,
Alhamdulillah walaupun masih lemes-lemes. Ya. Jadi lemesnya itu karena pulang umroh naik Garut nganter jenazah. Iya di Pasir Jengkol selesai nengok santri Cibatu makan bakso bareng-bareng. Biasa hiburan marawis. Dari situ jelang Isya naik Garut ke emak. Terus liliwetan sama santri Garut. Ngaji marawisah. Besoknya hujan besar. Pulang ke Jakarta nambruk. Capek. Jadi samping juga memang sebelumnya juga udah diponis 400 gula kita kan ya. Itu tong teuingeun tuh dokter Harum teh kacida teuing. Kegedean. Eta susternya sampai cengingikan, "Bapak 400 hahaha. Ini yang bener meriksa teh kata saya jangan hahaha." Dimarahin sama saya itunya. Perawat yang bener dong tuh. Iya, yang bener. Masa meriksa begitu ya? Untung gak pingsan. Jadi sebelum haji juga memang udah diwanti-wanti. Tapi alhamdulillah itu. Kemarin pas nyampe tak itu doang masalah. Jadi kalau istirahat dulu 2 hari mungkin enggak. Gitu. Jadi bukan semata-mata karena gula juga, memang karena capek. Kalau gula mah di rumah juga banyak saya, Bu. Gulaan. Oh, yalah umur juga sih faktor U. Baru 25. Hanya umrohnya minta istirahat dulu, mudah-mudahan nanti lah ada Desember atau Januari gitu aja sekalian ya. Mudah-mudahan bujul ada bujul. Kita bikin program di Januari ini sama Dadan, Bu. Mudah-mudahan lancar ya. Kayaknya memang harus banyak istirahat dulu. Kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan ketiganya diawali dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian salawat adalah penambahan rahmat dari Allah yang disertai dengan takdim mengagungkan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyusun kitab ini semoga kita mendapatkan keberkahan ya dari para ulama kita, anugerah Allah untuk kita, berkah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan para sahabat. Nah, yang namanya keluarga itu apa, Bu? Keluarga Nabi. Keluarga itu ada 2, ada makna dekat, ada makna jauh. Yang dekat ya yang satu silsilah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna jauh umatnya termasuk kita, insya Allah juga kita termasuk bagian dari keluarga Rasulullah. Maka Nabi kalau kurban gak atas nama dirinya, untuk atas nama umatnya. Jadi keluarga dekat itu keluarga jauh dengan dasar iman. Kemudian sahabat dekat ada makna sahabat jauh. Sahabat dekat adalah mereka yang melihat langsung Nabi, ya, bersama Nabi dan beriman. Walaupun dekat, walaupun lihat gak beriman kayak Abu Jahal, gak disebut sahabat. Nah kita juga insya Allah sahabat, makna jauh. Makna jauh, insya Allah. Maka tetangga juga kan, Bu, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat kata ada yang mengartikan yang seiman itu. Ada tetangga jauh yang tidak seiman, walaupun dekat tapi nggak seiman, tetangga jauh. Oh, bundar. Ada juga tetangga dekat itu ya yang dekat sama kita walaupun non muslim. Tetangga jauh, yang jauh itu walaupun itu ada kita tapi adanya di Lampung. Itu mana tetangga. Makna tetangga. Oleh karena itu janganlah berbuat mencenderai terhadap tetangga walaupun itu adalah non
Muslim, karena tetangga kita yang harus dihormati, dijunjung haknya, dihormati. Inilah Islam ya. Jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Sesuai fungsi Nabi diutus sebagai Rasul itu adalah untuk rahmat untuk semesta alam ya. Waktu Nabi berdarah-darah di perang Uhud sampai malah menawarkan jasa supaya membalas kepada mereka yang mengkhianatinya, kata Nabi jangan, karena aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk dakwah, menjadikan rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Waktu dakwah ke Taif juga begitu, dilemparin batu hingga dikejar-kejar ya sampai berdarah-darah. Nabi istirahat di sebuah pohon yang sekarang disebutnya Al-Qur, di sana Al-Qur lupa lagi. Jibril datang menawarkan juga untuk membalas kezaliman daripada penduduk Taif dengan 2 gunung itu. Kalau diizinkan Nabi dilemparkan ke penduduk Taif, kata Nabi jangan, aku diutus untuk rahmat bukan untuk melaknat. Nabi waktu Abu Jahal mau menimbangkan batu besar saat sujud ya, tapi kemudian oleh Allah ditahan itu batunya ya, kemudian tahu laku-lakunya si Abu Jahal, Nabi enggak dendam. Ya padahal Abu Jahal kan biang kerok kekafiran waktu itu ya. Enggak, diludahi 3 kali juga Nabi enggak membalas dengan kezaliman, malah ditengok. Didoakan malah. Waktu Nabi dari Jabal Sur ke Madinah setelah ngumpet di tengah perjalanan istirahat, kemudian ada orang yang menghunuskan pedangnya. Siapa yang akan menolong Anda sekarang? Allah, kata Nabi. Pedang itu jatuh kemudian diambil oleh Nabi. Sekarang siapa yang menolong Anda? Tapi aman Nabi enggak dibalas, ditusuk. Kenapa? Karena aman Nabi diutus sebagai rahmat. Inilah inti ajaran Maulid ini sebetulnya. Maulid itu ini, Bu. Kalau kita dibalas kalau kita ditempeleng, balas tempeleng lagi, itu nafsu. Tapi kalau ajaran Nabi, doakan yang nempeleng itu supaya berkah, supaya sehat, begitu, Bu. Kalau ada yang mitnah sama kita, dijawab oleh kita dari orang yang nyampeinnya. Semoga Allah memberikan hidayah sama dia yang mitnah saya. Itu Nabi ya. Kita mau bodoh ya. Lah kita mah suudzonnya terlalu tinggi. Husnudon sama suudzon lebih tinggi suudzon. Buktinya kalau kita lewat, kenapa dia yang maling muka pada dia lagi sakit leher. Iya, gini kan sengaja leher. Disangkanya kita maling muka, benci sama saya. Kita lewat depan rumah orang, ternyata dia lewat gitu. Padahal lagi kesetrum itu cucuk ikan, cugak. Disangkanya benci amat sama saya ya gitu. Nah kita mah terlalu tinggi suudzonnya, sehingga di zaman sekarang suudzon itu makin tinggi lagi dengan media-media berita, dengan berita-berita di media. Nggak tahu menau kita paling panjang ngomongnya, sedengkul lebih malah kita. Inilah kita gitu. Jadi bagaimana mau mengikuti Nabi, Maulid Nabi, hal-hal gitu aja kita belum mampu. Oleh karena itu memperingati Maulid Nabi intinya adalah menyempurnakan akhlak. Berarti kita memperbaiki akhlak. Bukan tidak berakhlak waktu itu orang Quraisy. Enggak, akhlak sih ada, cuma buruk. Oleh karena itu Nabi datang disempurnakanlah akhlak buruk itu menjadi akhlak mudah, akhlak yang terpuji. Itu ya Bu ya, pembukaan. Kita masuk di halaman berapa tadi? 1. Kitab ini seingat saya waktu ngaji di pesantren dulu, ya paling cepet tamatnya. Kalau di pesantren nggak sampai sebulan ya. Karena memang cek orang Sunda mah di darugduk itu apa Bu? Ngajinya tuh durugduk itu apa ya? Kebut. Membahas tentang masalah-masalah keimanan dengan bentuk tanya jawab.
jawab yang sangat berfaedah untuk kita, terutama untuk anak-anak kita. Nah, walaupun kita yang ngaji, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Idza apabila kila ditanya laka kepadamu, mal iman, apa itu iman? Jika ditanya kepada kita apa itu iman, fal jawabu, maka jawabnya amantu billah, iman itu beriman kepada Allah wa malaikatihi. Nah, jadi wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah. Jadi bentuk jamak atau banyak daripada malaikat itu bahasa Arabnya malaikat. Jadi kalau ibu nyebut Jibril harusnya malak Jibril, karena malaikat itu bentuk jamak, plural. Jadi kalau malaikat Jibril, Jibrilnya banyak. Ini secara bahasa, gramatik bahasa. Jadi kalau gitu malak Jibril, malak Israfil, malak Munkar, malak Nakir, malak Ridwan, malak. Gitu harusnya Bu, jangan malaikat Munkar. Ya. Kenapa? Karena malaikat adalah bentuk jamak. Bentuk mufradnya satunya adalah malak. Ya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kutub itu bentuk jamak juga. Maka kalau satu kitab, bentuk satunya kitab. Tapi kalau banyak kitab, kutub. Tuh di lemari banyak kutub. Bukan kitab, kalau kitab satu. Kutub. Ya, secara gramatik bahasa Arab. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wal qadri, dan qadar, khairihi baiknya, wasyarihi buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapaknya sendiri ya, jika ditanya kepada kita apa itu iman, kita sudah bisa menjawab sekarang. Iman itu adalah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Jawaban ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barijan yaumal linnas fatahu rajulun faqala mal iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba seseorang datang yang tidak tahu dari arah mana. Tiba-tiba mencet orang Sunda mah jeleg gue dihareupeun. Tiba-tiba ada di depannya, gitu ya Bu ya. Kemudian bertanya, apa itu iman? Maka oleh Nabi dijawab, beriman kepada Allah, malaikat Allah, dan pertemuannya, dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit. Ini dalam hadis. Beriman kepada Allah jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam ayat, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu dalam tafsir Jalalain adalah termasuk Allah Subhanahu. Karena gaib tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan, tetapi bisa didalilkan, yakni dengan adanya ciptaannya. Apa ciptaannya? Makhluk. Makhluk apa yang dicipta oleh Allah? Setiap yang baru itu adalah makhluk. Karena Allah bukan makhluk, karena bukan baru, dan barunya, dan tidak ada awal, tidak ada akhir, maksudnya tidak pakai baru ya. Kalau kita ada awal, ada akhir. Dari ketiadaan ada, kemudian tiada lagi, kemudian ada lagi, itu makhluk. Meja ini setelah dibikin ada, sebelumnya nggak ada, hanya bentuk papan.
Ini makhluk berarti ya. Kitab ini makhluk baru karena sebelumnya tidak ada, kemudian dicetak. Jadi ada. Masjid ini juga makhluk, sebelumnya nggak ada. Dulu dibangun tahun berapa? Wallahu alam, tapi jelas menjadi Mushola Al-Huda yang kini menjadi Masjid Al-Huda. Nah, itu makhluk. Maka setiap makhluk akan binasa. Kullu man 'alaiha fan di surah Ar-Rahman. Setiap makhluk pasti binasa karena yang kekal adalah Allah Subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu dulu punya gigi enggak? Enggak, sekarang punya. Tinggal 4. Jadi gigi juga makhluk. Ibu dulu punya jam enggak? Enggak, sekarang punya. Kemudian enggak ada karena jam juga makhluk. Maka yang namanya makhluk murah, mahal pasti enggak ada ujungnya. Jangankan jamnya, kitanya aja enggak akan ada. Ya Bu ya. Iya. Yang udah umur 50 modal saya udah terasa banget kematian tuh. Kemarin ngaji bab umur Nabi itu tidak akan lebih dari 60 sampai 70 umur umat Nabi Muhammad tuh. Kalau saya 53 sekarang tinggal nama-nama aja. Tinggal 17 tahun lagi gitu. Yang udah 60 10 tahun lagi. Yang 69 setahun lagi. Kalau 69 99 hari ya habis lah kita. Sehingga pernah Nabi mengajukan kepada Allah agar umur umatnya itu dipanjangkan seperti umur Nabi, umat-umat Nabi sebelumnya. Ama Allah tidak dikasih, tidak dikabulkan. Apa kata Allah? Walaupun umur umatmu pendek, tapi banyak bonus. Bonus malam Lailatul Qadar yang lebih baik ibadahnya daripada 1000. Ada nggak di umat dahulu? Nggak ada. Jadi kalau kita ibadah di malam Qadar, insya Allah umur kita 1000 tahun itu, Bu. Secara fadail, secara hikmah. Jadi kita akan mendapatkan pahala ya, yang cuma 1 hari tapi berpahalakan lebih baik ibadah daripada 1000. Lah umur kita, taruhlah kalau kata tadi umumnya 60, 70. Ya, nggak nyampe 1000 tahun. Tapi dengan pahala Qadar mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau yang punya rezeki umroh haji di Masjid Nabawi 1 rakaat 1000. Di Masjidil Haram 1 rakaat 100.000. Kalau 9 hari paket umroh. Ayo Bu, ibadah berapa kali kita di Nabawi, berapa kali di Masjidil Haram, berapa kali sholat sunnah, berapa kali tawaf sunnah, berapa kali etikaf, berapa kali baca Quran dan lain-lainnya. Maka harga 34 juta itu kecil Bu. Sekarang paket naik kereta api itu hampir 40 juta, 38 juta. Malas naik mobil dari Madinah ke Mekah 6 jam sama istirahat. Naik kereta api aja, cepet 2 jam tapi harganya juga cepet. Bukan masalah keretanya. Ya, jadi jangan keliru juga nih umroh zaman sekarang. Banyak orang melihat Ka'bah, tapi tidak sedikit juga banyak yang melihat jam-jam. Dengan gedung-gedung mewah, dengan mall-mall mewah, dengan sarana-sarana yang mewah. Sehingga di sini tebal, ibadahnya tipis. Nah, jadi jangan salah kaprah. Ini tanggung jawab saya sebagai pembimbing. Tapi juga tidak bisa menghindar dari masalah kereta cepat karena zaman. Betul ya? Dulu pernah bilang Jainuddin MZ, jangan-jangan nanti mah ke Mekah itu bisa hanya 2 jam dengan jet supersonik. Dulu zaman kakek kita 3 bulan angkleng-angklengan sudah diukur nanti mah bakal lebih cepat setelah ada pesawat terbang. Nah, pesawat terbang sudah ada, sekarang mungkin ada yang lebih cepat lagi. Dan sekarang bintik-bintiknya sudah mulai ada. Ibu malas tawaf jalan kaki, naik skuter aja di lantai 3, bayar 200 real selesai. Nggak capek. Ya, 1,5 jam atau 2 jam tawaf saya dengan itu nggak nyampe sejam. Sekarang Ibu.
Dulu zaman kita dari kemah Minanya jamaah Haji Reguler. Sekarang terowongan tinggal duduk celek eskalator. Ini zaman sekarang nih. Dulu nyari orang dipandu, sekarang nggak musim pandu, skuter. Asal bisa ngejalanin aja. Kalau nggak bisa ngejalanin ya temenin sama berarti dua naik skuternya udah aman. Eng. Kayak dari Alhuda ke Pasar Pondok Bambu gitu. Naik ojek. Gak bisa menghindar, ini sudah zaman. Dan zaman ini akan berbeda lagi ketika anak-anak kita gede. Kalau si Fajar umur 14 tahun sekarang, 17 tahun kemudian umur berapa dia? Lah saya umur berapa? Si muda. Kalau umur saya 70, ibu-ibu umur berapa yang sekarang 60? Mungkinkah masih ada di bumi ini? Wallahu alam, itulah hidup. Itulah hidup. Hidup pasti akan sirna. Maka kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk itu pasti binasa. Gitu ya. Saya dengerin ceramah ini penjabaran dari kitab ini, Bu, supaya agak melebar ini. Kemarin saya ngaji itu semua itu akan datang dan pergi. Datang, pergi atau datang atau pergi. Datang atau pergi. Biasanya kan dipakai lagu dalam cinta itu. Datang untuk pergi, kan ada lagunya itu. Ternyata jangan hanya untuk cinta saja, tetap untuk diri kita. Sudah berapa yang hilang teman kita sekarang? Datang lagi yang baru, ada yang baru? Ada kan? Ini fase-fasenya kan bergantian terus. Datang untuk pergi. Itulah hidup. Tetapi yang dikhawatirkan ketika pergi tidak bawa iman, itu aja. Jadi gak usah takut mati. Kenapa? Karena ditakutin mati pasti datang. Yang dikhawatirkan mati gak membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dulu kita datang sendirian ya, Bu. Sendirian, kemudian berduaan sama suami, kemudian rame-rame sama anak. Sekarang kan sendiri lagi. Bu Giat, Ibu pengacara, ya. Bu Ida, Bu Betty. Mana suaminya sekarang? Tuh, Bu, itulah hidup. Ya. Itulah hidup. Ini nggak usah dikhawatirkan. Ketika suami nggak ada, nggak usah khawatir. Karena yang ngambilnya Allah. Jadi Bu Muji bersama Allah lah. Gitu. Bu Betty bersama Allah lah. Bu Ida bersama Allah lah. Karena yang ngambil juga Allah. Kita juga disertakan dengan. Maka ikutilah kata Nabi ketika di Jabal Sur. Innallaha ma'ana. Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah setelah di Jabal Sur. Setelah dari rumahnya lewat pintu belakang ke Jabal Sur. Setelah sampai Jabal Sur, Abu Bakar ketakutan. Kata Nabi apa? Wahai Abu Bakar, ingat firman Allah, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ketika Covid, innallaha ma'ana. Ternyata kita melalui sukses 2 tahun. 2 tahun loh Covid itu. Ingat gak waktu zaman kematian sirine bunyi tiap hari? Detik-detik itu Ibu? Takut gak? Ya takut. Tapi kita bisa melalui. Innallaha ma'ana. Inilah tauhid. Inilah akidah. Maka semua makhluk akan binasa. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yamutu hatta yara mawdi'ahul jannah aw finnar. Di halaman 30. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bersabda, innal abda sesungguhnya seorang hamba la yamuta tidak akan mati hatta yara mawdi'ahu sehingga melihat tempatnya al-jannah di surga au finnar atau di neraka. Ketika kita sakaratul maut belum keluar itu rubuh kalau sebelum Allah memperlihatkan tempatnya surga atau neraka. Jadi sebelum nyekluk itu udah tahu di surga atau neraka, Bu. Allahu Akbar. Siapa yang tahu? Cuma kita.
Kita di surga atau di neraka? Ketika ruh keluar udah tahu. Ini hadis. Maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Saat pakai wuh gitu, iblis itu kan datang di hadis yang lain, di kitab yang lain. Mawa-mawa air putih. Lu cenah haus ente? Iya. Ingin air? Ingin. Tapi akui dulu aku Tuhan. Kalau kita unggul atau ngedit kafir mati kita. Itu lagi sakaratul maut. Ya. Sakit ya? Iya. Mau gak bebas dari sakit? Mau. Aku Tuhan. Kata iblis tuh. Biar keroknya iblis itu lagi sakaratul maut masih menggoda. Kan janji iblis dulu waktu terusir dari surga. Bolehlah aku diusir dari surga, tapi aku janji sampai hari kiamat akan mencelakakan umat Muhammad. Kata Allah, baik weh. Cek Allah bahasa Sunda, baik weh, silakan. Ya, tapi umatku yang beriman tidak akan tergoda. Oleh itu beriman. Maka kitab ini mengantarkan supaya kita selamat saat sakaratul maut. Beruntung ibu bisa ngaji kitab ini. Ya, tidak hanya para santri, walaupun kita ngaji kitab putih. Ya Bu, kan kitab putih katanya, kata orang yang gak suka kitab kuning, ini kitab putih. Kitab putih itu artinya kitab yang sudah diterjemah. Kenapa dia ngomong kitab putih? Karena mereka tidak bisa baca kitab gundul, itu doang masalahnya. Sekarang mau kitab gundul ke kitab kuning, kitab putih, yang penting manfaatnya kita ngaji. Betul loh Bu? Iya. Jadi kitab ini insya Allah mengantarkan keselamatan untuk hidup kita, terutama di ujung kehidupan. Dengan kitab ini, insya Allah. Itulah iblis. Ya. Maka kata hadis Nabi, sebelum ruhnya keluar, Allah akan memperlihatkan tempatnya surga, hatta yaro mawdi'ahul jannah au finnar. Maka di ayat itu ada ayat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul. Sesungguhnya mereka yang telah mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabbunallah sumastaqamu, kemudian istiqomah. Jadi imannya itu harus istiqomah. Sampai kapan? Ya sampai mati kita. Supaya kematian kita tatanazzalu alaihil malaika, Allah akan menurunkan malaikat. Kata penafsir, saat sakaratul maut Allah akan menurunkan malaikatnya saat kita sakaratul wa absiru bil jannah, dan akan memberikan kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saya dulu dapat penjelasan dari kiai Bu, orang yang beriman tuh orang yang soleh, orang takwa, orang rajin baca Quran, infak, sedekah, puasa sunnah dan lain-lain ya, ngusap anak yatim dengan tangannya, itu mau dicabut tuh susah rohnya itu, nolak semua. Cabut dari telapak tangan. Jangan suka ngusap bulu rambutnya anak yatim. Mau dicabut dari mata, jangan suka melihat ayat. Mau dicabut dari kaki, jangan. Saya nggak pernah putus ngaji ke Al-Huda tiap Kamis kecuali saya lagi uzur. Nolak kaki juga. Semua nolak. Akhirnya malaikat lapor sama Allah, ya Allah, ini hamba ini nolak semua nih anggota badannya. Kata Allah, lihatkan lapatku di telapak tanganmu. Lihatkan kepada dia. Pas dilihatin, lihat langsung keluar roh surga. Ya. Ini isyarat Nabi juga. Hei Jibril, tar, sebentar saja. Itu lagi mau ruhnya Rasul mau pas keluar itu. Sebentar. Kalau Nabi kan beda sama kita Bu. Ya, Nabi mah ingat umatnya dulu. Kalau Nabi kan udah jelas surga, tapi masih mengkhawatirkan umatnya di surga apa di neraka. Berilah kabar kepadaku umatku di surga apa di neraka. Kata Jibril di surga. Baru Nabi keluar rohnya. Jadi ibu di surga. Udah dijamin sama Nabi. Abah Syukur di surga. Habib di surga. Pak Jokowi udah dijamin surga. Lawan Jokowi surga juga. Kalau dari sisi ini kita nggak mau politik. Sudah dijamin ke surga. Cuma di hadis ilaman abak, kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau yang nggak dipaksa. Yang nggak mau siapa? Yang nggak beriman, yang kubur,
yang suka ghibah, yang suka melakukan maksiat tanpa menyadari kesalahan. Itulah yang nggak mau. Ya walaupun kita pernah dosa, pernah maksiat, tapi kemudian menyadari taubat, kan ampunannya lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tadi malam juga baru ngaji. Ada yang lupa kita, yang terbesar dari Allah itu apa setelah syukur? Allah membukakan pintu ampunan. Ini yang berbeda dengan umat yang sebelumnya, Bu. Umat dulu kalau ingin taubat harus loncat dari itu, dari tebing ke bawah sampai habis badan kita hancur. Itulah taubat zaman dulu. Umat dulu. Tapi zaman sekarang tidak. Gak usah loncat, gak usah menyiksa diri. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Udah dekati ampunannya Allah. Seberapapun dosamu akan diampuni oleh Allah. Ini juga kelebihan bagi umat Nabi Muhammad yang diberikan keutamaan. Inilah juga maulid juga, Bu, nyinggung maulid. Ya. Jadi beruntung kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keberuntungan. Umat dulu ingin tobat, nyiksa diri dulu. Umat dulu ingin dapat ampunan Allah, tidak ada yang melewati harus azab dulu. Sekarang gak perlu diazab dulu, gak perlu nyiksa dulu diri. Allah sudah membukakan pintu ampunan. Kecuali satu, syirik. Innallaha, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita kecuali syirik. Maka yang harus kita jauhi adalah pintu-pintu dengan kitab ini kita akan selamat dari musyrik. Ini manfaat kitab ini. Ya, dengan kitab ini. Jadi satulah. Kalau gitu Ustaz, dosa yang lain diampuni kecuali syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi jangan sampai kita masuk kepada hal-hal yang berbau syirik. Antara iman dan syirik itu tipis. Syukur pakai batu hijau bagus, sekedar hiasan, oke. Tapi kalau dengan ini dagangan laris kemudian gara-gara batu alis, syirik. Hati-hati, nggak akan masuk surga karena batu alis. Paham, Bu? Kalau ibu-ibu yang ngaji alhamdulillah nggak minta. Kalau saya di bapak-bapak pasti diminta setelah ngaji. Maka saya dalilnya itu. Supaya bapak-bapak nggak syirik jangan diminta. Karena saya bisa menghadapinya. Bapak-bapak belum tentu. Daripada bapak minta udah di saya aja nih batu alis. Beres kan. Keris bisa jadi menyebabkan tidak ke surga. Jadi yang dulu-dulu animisme di Indonesia buang. Jangan ada lagi keyakinan gitu. Ya keris ya buat hiasan aja, titik lah. Gak usah ada perawatan online lagi kalau kita nggak tahu ilmunya juga. Udahlah kita membersihkan dari segala pintu walaupun toh ada di rumah, jangan sampai masuk kepada pintu-pintu musyrik. Jangan. Kenapa? Antara musyrik dan tauhid itu tipis. Ini makna daripada kitab ini supaya kita selamat hidup. Ya, saya yakinlah orang tua kita dulu masih punya hal-hal yang begitu. Tinggal apa sekarang? Ya jaga dari kesyirikan aja. Jangan sampai musyrik. Kalau saya zaman kecil juga suka ke sawah, Bu, itu jangan keluarga kita lah. Kalau mau tandur, udah tandur disuguhnya itu ada apa bara api lah, endog, terus apa itu honye apa gitu. Kersa cenah ieu teh. Keur anu ngagegeh dieu cenah. Anu ngagegeh ieu teh saha? Bukannya Pak Basman yang punya tanah, ternyata bukan, Bu. Jadi ada pangguguhnya katanya Nyai Dewi apalah gitu. Nah ini gitu-gitu udah buang aja, gak usah ragu, buang aja. Kenapa musyrik itu? Itu ya, Bu. Kalau dulu mah gak apa-apa, kenapa? Olah zaman medan dakwahnya masih jauh, ngaji ke ustadz masih jauh. Jangan nyalahkan orang dulu juga. Kadang-kadang ustadz sekarang gitu, nyalahin orang dulu. Jangan, karena engkau bisa bicara sekarang karena orang dulu. Orang dulu ada kekurang, maafkan. Mungkin Allah juga memaafkan. Kenapa dakwah belum sampai total? Kalau sekarang kan dakwahnya udah tiap kelodok, tiap RT, tiap tangan, semua sudah bisa dakwah di tangan kita. Gak bisa ceramah ya klik-klik aja, ada di Hidayat apa kayak di HP itu. Gak bisa menghindar dari kebodohan. Sehingga kata guru saya dulu mah cenah ujang aya bodoh atau toloyo satekehet gitu.
Ada bodoh yang diampuni maksudnya Bu. Ya bodoh kata toloyot, sholat ge dihampura, teu puasa ge dihampura, teu haji ge dihampura. Mun baru haji orang kerhakan ge hese, keur dahar ge mau makan juga susah maksudnya ya. Cara sholat aja nggak bisa. Mau haji kemana? Uangnya juga nggak punya. Jadi dimaaf, kenapa? Lah belum ada ajaran ke situ sampai. Lah sekarang nggak ada bodoh yang diampuni sekarang. Kalau tidak ngaji tetap dosa sekarang. Kenapa? Karena sudah alam keterbukaan. Nah dengan kitab ini akan menyelamatkan kita semua daripada pintu-pintu kemusyrikan. Ibu akan lihat dari step by step, apa itu iman, apa itu takdir, apa itu malaikat, berapa kitab seluruhnya yang diturunkan. Berapa sih jumlah nabi yang benar itu? Bukan 25, Bu, 313. Nabinya doang 124.000. Ini kitab ini ada nanti. 124.000 yang jadi rasul 313 ya nabi ya rasul 25. Dan ini yang wajib diketahui. Ini aja Pak Baliut ngapalin yang 25, apalagi yang 313, apalagi yang 124.000. Maka oleh Allah dikasih keringanan cukup ente iman sama 25. Maka harus dihafalin Bu. Kalau ibu belum hafal, lihat nama-nama nabi ditulis, lihatin aja. Hiji Nabi Adam, yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jadi ibu akan diajarkan oleh kitab ini jumlah nabi 25 harus karena ini akidah. Jumlah malaikat yang 10 harus walaupun sudah hafal ya. Jumlah kitab yang 4 harus hafal dan diiman. Nanti akan dipilah-pilah. Contoh di kitab 4 kitab yang wajib kita imani. Iman doang selesai. Tapi Quran tidak cukup, harus dipelajari, dibaca. Kalau Injil, ya ngapain belajar Injil? Cukup beriman saja. Jabur di mana sekarang? Cukup beriman saja. Taurat di mana sekarang? Cukup beriman saja. Tapi Quran ya iman, ya dibaca, ya dipelajari. Itu Bu maksudnya. Kalau malaikat yang 10 ini Jibril tugasnya nyampein wahyu. Itu udah iman kita. Israel tukang nyabut nyawa. Udah iman kita malaikat. Munkar Nakir tukang takon ing dalam kubur. Wah, Ridwan Malik surga neraka. Cukup gitu aja kita sudah termasuk orang yang beriman. Nah, walaupun sekaya-kaya ini pelajaran TK, jangan lihat pelajaran TK. Makna yang terdalam dari kitab ini ingin menyelamatkan kita supaya mati tidak dalam keadaan musyrik. Ini tujuan kitab ini. Oleh karena itu jangan lihat kecilnya, ya Bu, tapi manfaatnya, faidahnya buat hidup dan kehidupan kita. Jadi terima kasih Bu Ustazah Masito. Kontrol Goes ini termasuk saya juga favorit dulu karena gimana ya? Kalau di TK umum rukun iman ada 6 titik gitu ya Bu. Rukun Islam ada 5. Kita selesai. Tapi ini nggak begitu dijelaskan. Tafsirannya ada. Nah nanti saya pandu dengan kitab-kitab aslinya yang nggak ada di sini, sehingga akan membawa hikmah. Kayak tadilah ternyata sebelum keluar ruh Allah akan memperlihatkan surga dan ada di kitab ini. Ya. Percaya? Harus. Karena bakal di alam. Tapi kita nggak bisa ngasih tahu saat kita melakoni. Bentar, mau ngasih tahu anak. Jangan dia. Barusan Bapak diliatin surga, udah seneng. Tapi kalau satu lagi, yang dia barusan Bapak diliatin neraka, nangis kaki. Jadi nggak bisa diceritakan ini, kecuali dari hadis. Nah inilah manfaat kelebihan daripada kitab Kontrol. Mudah-mudahan yang mencarikannya, Bu Ustazah diberikan keberkahan, ya, kemanfaatan, sehingga kita bisa bertemu dengan ulama-ulama yang benar-benar ulama Bu. Ya, bukan ulama model-model sekarang. Inilah ulama-ulama yang ngarang-ngarang kitab inilah yang harus kita menjadi pintu pijakan di bumi dan menjadi penuduh di pintu
langit untuk menuju Shiratal Mustaqim. Doakan saya juga sehat, makin sehat, gulanya makin hilang, yang tinggal manisnya aja. Karena memang saya dari dulu manis juga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur MAG yang telah menyampaikan kajian kita. Ya dicanak ku abi izinnya. Ya. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini akhirnya pengertian sekarang. Terima kasih pada Pak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur yang telah mengajarkan kita kitab Hikmah Qatrul Ghaib. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oh kitabnya? Oh nggak apa-apa deh Bu Indah dulu. Saya ada di Garut kitabnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai.